Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita lanjutkan materi cerpen. Terutama di sini nanti saya jelaskan cerpen untuk kelas 9. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita membahas pengertian, kemudian ciri-ciri. Sekarang kita mau masuk ke unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang membangun cerpen dari dalam ya, dari dalam. Jadi di sini untuk unsur intrinsik dibagi menjadi 7. Yang pertama, tema. Tema itu gagasan pokok atau inti dari cerita tersebut. Jadi setiap cerita itu punya intinya. Misalnya kita membaca suatu cerita itu ceritanya tentang orang tuanya yang meninggal, kemudian hidup sebatang kara. Berarti kan itu intinya tentang apa? Yaitu kesedihan. Kemudian yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot di sini itu jalannya cerita. Jalannya cerita ini kita menceritakan masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, atau ketiga-tiganya atau dua bisa dicampur. Jadi di sini alur maju itu kita menceritakan yang akan datang. Sedangkan alur mundur kita menceritakan masa lalu atau yang sudah pernah terjadi atau yang sudah terlewati. Kemudian yang ketiga, setting. Setting ini menjelaskan latar. Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Jadi cerita tersebut itu terjadi di mana, kemudian kapan waktunya, bisa pagi, siang, sore, malam, atau menunjukkan pukul 1, 2, atau seterusnya. Kemudian suasana yang digambarkan dalam cerpen tersebut di dalam setting itu bermacam-macam, bisa kesedihan, kegembiraan, kecewa, takut, atau berhubungan dengan suasana yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang keempat, tokoh. Tokoh di sini itu pelaku atau nama-nama yang ada di dalam cerpen. Bisa tokohnya itu bisa banyak ataupun sedikit, dan yang pasti ada tokoh utama yang berperan dalam cerpen. Kemudian yang nomor 5 yaitu penokohan. Jadi ada tokoh, ada penokohan. Bedanya di sini, tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan itu wataknya, sifatnya atau karakternya. Kemudian penokohan di sini dibagi menjadi 2, yaitu metode analitik. Jadi karakter atau sifat itu kita pakai metode analitik, yaitu langsung kita sebutkan sifatnya seperti apa. Contohnya jujur, tanggung jawab, kemudian nakal, pintar. Itu kan kita langsung menyebutkan sifatnya. Kemudian yang kedua, metode dramatik. Kalau dramatik ini kita tidak menyebutkan langsung jujur, tidak, tapi seperti ini. Dia kalau berkata-kata itu sesuai dengan kenyataan, tidak pernah ditutup-tutupi, tidak pernah ditambah-tambahi. Dari kalimat tersebut berarti artinya yaitu jujur. Tidak langsung ya, kalau analitik jujur, kalau dramatik itu contohnya seperti tadi, tidak menambah-nambahi perkataan, tidak menutup-nutupi, berkata apa adanya. Kemudian yang keenam, sudut pandang. Di sini cerita pendek atau cerpen menggunakan 2 sudut pandang. Sudut pandang orang pertama biasanya itu menggunakan kata ganti aku, saya. Jadi itu menceritakan dirinya sendiri ataupun orang lain, kemudian dijadikan ceritanya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga berarti penulis itu menceritakan orang lain. Ciri-cirinya menggunakan kata ganti dia ataupun menggunakan nama orang yang diceritakan. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerpen. Jadi amanatnya apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil atau petik dari cerpen tersebut. Setelah unsur intrinsik yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini adalah unsur yang mempengaruhi cerpen dari luar. Jadi dari luar ini dari pihak penulisnya, dia terpengaruh oleh hal apa ketika menulis cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Misalnya penulis itu mau mengarang sebuah cerita atau cerpen, kemudian kondisi saat ini misalnya dengan keadaan ekonomi yang sangat susah contohnya karena corona, banyak masyarakat yang ekonominya jadi menurun. Jadi cerpen yang ditulis berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan penyakit bisa. Jadi kan disesuaikan dengan keadaan sekarang. Untuk yang kedua, latar belakang pengarang. Ini lebih ke penulisnya. Misalnya penulisnya lagi galau, sedang habis diputusin pacarnya ya misalnya. Kemudian dia menuliskan cerpen. Jadi kan itu berhubungan dengan
pribadinya penulis atau pengarang. Kalau yang pertama tadi secara umum, kalau yang kedua secara khusus dari pihak pengarangnya. Untuk yang ketiga, nilai yang terkandung. Nah, misalnya penulis itu mau mencerminkan nilai tentang moral. Jadi cerpennya itu berhubungan dengan nilai moral semua. Jadi nilai itu di sini tidak hanya nilai moral, bisa nilai budaya, nilai pendidikan, agama, ataupun nilai-nilai yang lain yang mau kita tampilkan dalam sebuah cerpen yang kita tulis. Dan yang terakhir, fungsi dari cerpen. Yang pertama itu rekreatif. Rekreatif itu maksudnya ketika pembaca membaca cerpen yang kita buat itu merasa terhibur, merasa senang. Kemudian sebagai ketika waktu luang, misalnya pembaca itu ketika waktu luang kan bosan, kemudian mau membaca cerpen, jadi merasa kebosanan itu hilang. Kemudian yang kedua, didaktif. Didaktif itu lebih ke arah pendidikan, mendidik. Jadi cerpen itu mengarahkan pembaca itu berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan arahan dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga, estetis. Kan di dalam cerpen kan menggunakan kata, kalimat, ataupun bisa menggunakan makna kias, kata kias, ataupun ungkapan itu bersifat indah. Jadi estetis itu lebih ke keindahan dari kata-kata seorang penulis. Yang keempat, moralitas. Bedanya moralitas dan didaktif itu tadi, kalau didaktif itu lebih ke mengarahkan pembaca, sedangkan kalau moralitas, penulis itu menginformasikan nilai baik dan nilai buruk. Jadi ada kedua nilai yang disampaikan. Jadi pembaca itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terakhir yaitu religiusitas atau disebut keagamaan. Misalnya kalau kita mau menuliskan atau membaca cerpen tentang keagamaan, nah fungsinya apa? Yaitu misalnya kalau agama Islam, kewajiban kita apa di dalam agama Islam itu. Jadi di dalam cerpen itu kita masukkan sholat, puasa, ataupun sesuatu yang lain yang berhubungan dengan agama. Sekian dari saya untuk materi tentang cerpen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.